Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ari dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi diskusi kita untuk buku tematik kelas 2 tema 2. Ya, ini adalah sudah subtema yang keempat, pembelajaran yang ketiga. Ya. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Wah, ayunan ya, menyenangkan sekali. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di atas? Tentu saja mereka sedang bermain ayunan. Ayunan. Ya. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain-main. Dari kanan ke kiri ada Lani, ya, ada Siti, Benny dan Udin. Lani, Siti, Benny dan Udin. Oh, enggak sesuai dengan gambar ya, memang enggak apa-apa. Ya. Yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu ya yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Bergantian ya, itu adalah aturan bermain ayunan ya, bergantian. Ayo menulis. Berapakah hasil terkaanmu tadi? Bagaimana hasil terkaanmu tadi? Bagaimana? Apakah sesuai? Ya, kurang lebih sesuai dengan gambar ya. Hanya saja ternyata yang di teks ya beda dengan yang di gambar, beda sedikit ya. Apakah sesuai dengan teks bacaan yang kamu baca? Ya, sesuai, beda sedikit yang duduk tadi. Coba buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan bermain di kota. Ya, bermain di taman kota. Pertama pertanyaan kita bisa tanya di mana? Di mana mereka bermain? Nah, di mana jawabannya adalah ini tempat yang ditanyakan, di taman kota. Kapan mereka bermain? Ya, jawabannya adalah saat liburan. Kapan adalah menanyakan waktu. Ya, bagaimana mereka bermain? Ini adalah keadaannya atau aturannya. Bagaimana mereka bermain? Bergantian. Di mana sudah, kapan sudah, bagaimana sudah, apa? Apa yang mereka mainkan? Yang mereka mainkan. Nah, ini jawabannya kalau apa? Jawabannya adalah ayunan. Mereka bermain ayunan. Di mana sudah, kapan, bagaimana ya. Ada satu lagi yang belum, apa? Nomor 5 enaknya. Siapa yang bermain? Yang bermain di taman kota. Nah, Benny dan kawan-kawan. Apa yang sedang dilakukan Benny? Bermain ayunan.
Apa? Di sini menanyakan benda. Siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Yang paling kanan adalah Siti. Kita cek apakah benar dengan teksnya. Ya, seingat saya tadi Siti yang paling kanan. Ya, kita cek ke bawah. Yang paling kanan. Ya, dari ayunan berkaitan tempat mereka. Dari kanan ke kiri ada Lani, bukan Siti ya. Dari kanan ke kiri ada Lani, bukan Siti ternyata, Lani. Kalau gambarnya Siti, tapi di teks Lani. Nah, itu tadi yang beda ya. Lani, bukan Siti. Kalau di gambarnya memang Siti, tapi di teks adalah Lani. Lani. Siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Kalau nggak salah Beni tadi, seingat saya. Dan Udin, ya, duduk di ayunan. Ingatan saya ternyata tidak presisi ya. Udin ternyata. Udin. Siapa yang mengayunkan ayunan Beni? Beni, coba Edo kalau nggak salah di belakang Beni. Belakang Beni berdiri Edo ternyata. Ingat kalau yang ini. Ya, di belakang Beni adalah Edo. Ya, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Siti tadi kalau tidak salah bersama Mei. Ya, Siti, ya, di belakang Siti berdiri Mei. Ya, yang mengayunkan adalah Mei. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Taman adalah lahan untuk rekreasi, ya, yang berisi tanaman hias, ya, lahan untuk rekreasi, ya, yang di dalamnya ada tanaman hias dan tempat permainan biasanya. Ya, lahan rekreasi yang dipenuhi tanaman hias, ya, dan biasanya ada juga atau tanaman, ya, biasanya untuk kebanyakan ya tanaman hias itu bisa bunga, bisa pohon, ya, yang diambil keindahannya dan kesegarannya, juga biasanya dilengkapi dengan permainan, dilengkapi dengan alat permainan. Ya, taman bermain misalnya kayak playground dan lain-lain, atau tempat-tempat duduk, ya. Kota adalah tempat tinggal manusia yang ramai, tempat tinggal wilayah yang padat penduduknya. Gitu aja. Yang padat penduduknya. Ya. Ayunan adalah permainan, ya, yang terdiri dari seutas atau dua utas tali, permainan yang menggunakan prinsip berayun. Prinsip berayun. Ya, entah itu terbuat dari besi, entah itu terbuat dari tali, yang penting berayun namanya ayunan. Buatlah kalimat dengan 3 kata di atas. Taman. Saya senang bermain di taman karena indah. Indah. Ya, indah dan udaranya segar, boleh ditambahkan gitu, ya. Kota. Penduduk kota, ya, sangat padat, ya, atau gini aja, ya, kota Surabaya jalanan kota Surabaya sekarang indah karena jalanan kota Surabaya dipercantik
dipercantik dengan taman kota. Dengan taman kota. Nah, seperti itu. Taman juga dapat, kotanya juga dapat ya. Ayunan. Benny bermain ayunan bergantian dengan Edu. Bergantian dengan Edu. Oke. Bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Hore! Ini adalah ayunan. Ya. Ini ada tempat duduknya, ada pegangannya ada dua, kiri dan kanan, ada tempat duduknya, terus ada ini kayak semacam pengaitnya yang bisa digerakkan. Keragaman benda pada ayunan, ada tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan. Amatilah alat dan bahan satu persatu, isilah titik-titik di bawah ini. Nama benda, tali ayunan. Ciri benda, panjang, kecil, panjang ya, bisa dari tali atau besi. Ya, tali ayunan bisa dari tali atau besi. Kita di sini dari besi ini ya. Bisa dari tali plastik atau besi. Ya, memanjang. Bentuk benda adalah silinder, bentuknya tabung, panjang. Ya. Kemudian itu tali, terus kita tempat duduk dan tiang ayunan. Ya. Tempat duduk biasanya terbuat dari kayu. Tempat duduk biasanya terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu. Bentuknya adalah persegi panjang. Sedangkan berikutnya adalah tiang ayunan. Tiang ayunan cirinya terbuat dari besi dan kokoh. Tiangnya harus kokoh. Bentuk benda pada umumnya silinder, tabung yang panjang. Ya, itu adalah ada nyamuk ini. Kemudian berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa ayunan pada umumnya terbuat dari besi. Pada umumnya terbuat dari besi. Untuk tali bisa terbuat dari plastik, dari tali plastik. Untuk dudukan bisa terbuat dari kayu. Ya. Benny coba lihat ke bawah. Pasirnya bagus ya, seperti pasir pantai. Benar, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya. Jadi kartonnya dikasih lem dulu terus ditaburi pasir. Ya. Bacalah teks di bawah ini dengan lancar. Mei, aku sudah menggunakan 14 kop pasir. Yang aku gunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa skop pasir yang aku gunakan masing-masing ya? Oh begini, 14 skop pasir kita bagi dengan banyaknya jenis pasirnya yaitu 2. Maka 14 skop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sehingga masing-masing ada 7 skop.
Karena 14 dibagi 2 7. Ya, kita bisa mengecek kebenarannya 2 dikali 7 adalah 14. Jadi 14 bagi 2 pasti 7. Ya, seperti itu. Buatlah kotak tisu dari kertas karton. Caranya mudah. Pola hias kotak tisu dengan pensil. Nah, ini bisa lukis pakai pensil ya. Kelihatan indah sekali kotak tisunya. Sediakan lem, pasir warna terang, dan pasir warna gelap. Olesi bagian luar kotak tisu dengan lem, taburkan pasir di seluruh bagian kotak tisu. Kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Selamat mencoba. Oke. Selesaikan persoalan berikut dengan cermat. Perusahaan mengirim ayunan 5 kali berturut-turut ke kota sebanyak 60 buah. Berapa banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila tiap pembelian sama? Ya, mengirimkan ayunan 5 kali berturut-turut ya sebanyak 60 buah. Ya, jadi berapa banyak ayunan yang dibeli di taman kota setiap pembelian? Ya, berarti 60 dibagi 5. 60 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 sampai habis ya. Sama dengan berapa? 60 kalau dikurangi 5 sampai habis ada 12. Ya. 60 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 terus sampai 12 kali baru habis. Ya. Nah, kalau kita ngeceknya seperti ini kan lama. Kita lebih baik ngeceknya seperti ini, apakah benar 12 kali 5 itu 60? Ya, 2 kali 5 adalah 10, 0 nyimpen 1, 5 kali 1 5 kali 1 adalah 5 tambah 1 6, 60. Berarti benar. Itu ngeceknya lebih mudah dengan perkalian. Kalau pengurangan berulang, wah lama kita ngeceknya ya. Nomor 2. Usai bermain di taman kota, 100 siswa kembali ke bus masing-masing. Jika ada 5 bus yang muatannya sama banyak, berapa banyak penumpang setiap bus? 100 kita bagi 5. Ini akan sama dengan 20. Kok bisa? Karena 20 kalau dikalikan 5 kali 0 adalah 0. 5 kali 2 adalah 10. Ini 100. Jadi ini benar. Ya. Lagi kita lanjutkan. Taman kota memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3 truk. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Tinggal 24 kita bagi 3 sama dengan berapa? 8. Lo kok tahu? Karena 8 kali 3 sama dengan 24. Ya, lihat tabel perkalian 3. Oke, nomor 4. Pengelola taman kota menyediakan 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Jika ada 2 tali untuk setiap ayunan, ada berapa banyak ayunan di taman kota? Berarti 72 dibagi 2. Kita membagi bisa dengan cara porogapit seperti ini. Ya, dibagi 2. Berapa? Dikalikan 2 yang paling dekat dengan 7. Kalau dikalikan 1 kurang, 2 kurang, 3 dapat 6. Kalau dikalikan 4 dapat 8. 3 saja. Enggak boleh kelebihan, tapi yang paling dekat. 3 kali 2 adalah 6. Di sini dikurangkan, 7 kurangi 6 adalah 1, 2-nya turun. Nah, 12 ini berapa? Kalikan 2 yang hasilnya 12. Karena kalau 1 enggak bisa, 2 angka sekarang. Ini saya kalikan 6. 6 kali 2 adalah 12. Hasilnya ini adalah 0. Artinya 72 dikurangi terus ya. 2 sampai habis setelah melakukan 36 kali pengurangan. Banyak 36 itu ya. Nah, buktinya bisa kita buktikan 36 kalau dikalikan 2. 6 kali 2 sama dengan 12. 2 nyimpan 1. 2 kali 3 6 tambah 1 7. 72. Oke. Nomor 5. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan. Jika ada 4 ayunan di setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di taman kota? Tinggal 36 dibagi 4 sama dengan 9. Kok tahu? 9 kali 4 kan 36. Jadi ini benar. Oke, kita lanjutkan.
Ya, nanti saya beri materi khusus per kalian biar kalian tambah pinter. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan cermat. Katanya tali ayunan ini ada 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Nah, benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Ya. Wah, kalau begitu sih bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana caranya, Bu? Oke. Nah, caranya mudah kok. Ananda mulanya 72 dibagi dengan 9. Hasilnya dibagi dengan 2, baru diperoleh hasilnya. 72 dibagi 9 dibagi 2. Ya. Jadi 70. Jadi ini bagaimana? 72 bagi 9 dulu. Kan sama dengan 8. 72 bagi 9 kan 8. Lalu ini diganti dengan angka 8. Ya, 8 dibagi 2 adalah 4. Maka 72 bagi 9 bagi 2 adalah 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan di setiap baris. 2 kali baginya. Ya. Oke. Berikut ada merupakan data banyaknya papan tempat duduk ayunan yang disediakan oleh pengelola di 5 taman kota yang berbeda. Bantulah Benny menghitung banyaknya papan di setiap ayunan. Nah, kita bagi dulu yang depan. 14 bagi 7 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Lalu hasilnya ini dibagi sama yang belakang. Dibagi 2 sama dengan 1. Lagi 28 bagi 7 dikerjakan dulu. 28 bagi 7 berapa? Ini adalah 4. Kemudian sisanya dibagi 2 sama dengan 2. Lagi 32 bagi 8 dulu. 32 bagi 8 adalah 4. 4 dibagi 2 sekarang sama dengan 2. Lagi 36 dibagi dulu dengan 4, hasilnya adalah 9. Nah, 9 nanti dibagi 3. Hasilnya berapa? 9 bagi 3, 3. 45 kita bagi dulu dengan 5. 45 bagi 5 adalah 9. Kemudian 9 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 3. Seperti itu caranya. Orang tua membimbing siswa dalam menjelaskan kata-kata yang belum difahami. Sekarang pembelajaran 4. Benny bersama teman-temannya sudah bermain ayunan. Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya. Benny menuju tempat permainan yang lain. Apa saja permainan yang ada di taman kota? Kita lihat. Wah, ternyata ada seluncuran. Di bawahnya ada bola-bola ya yang terbuat dari plastik. Apa yang dilakukan Benny? Bermain seluncuran. Dia naik ke atas dulu terus meluncur ke bawah. Pernahkah kamu melakukan permainan yang dilakukan Benny dan kawan-kawannya? Dengarkan cerita yang disampaikan oleh gurumu. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan isi teks percakapan dan diskusikan dengan temanmu. Apa yang dilakukan Benny? Bermain seluncuran. Kalau dilihat dari gambarnya ya, bermain seluncur. Siapa yang berada dalam kolam bola? Wah, ini harus mendengarkan cerita dari guru. Kalian bisa mendengarkan ceritanya online atau di sekolah. Ya. Kita lanjutkan saja di bawah sini. Perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Ya, ceritakan ciri-ciri benda pada gambar di atas. Ini saya kasih nama 1, saya kasih nomor 2, saya kasih nomor 3, saya kasih nomor 4. Ciri-ciri benda pada gambar di atas berbentuk bola. Bola yang warna-warni. Berbentuk bola ya dan warna-warni. Yang ini adalah seluncuran licin. Ya, seluncuran licin dan disandarkan miring. Ya, nomor 3 terbuat dari tali, ini jaring ya, terbuat dari tali yang lentur.
Dan keempat, ya, terbuat dari plastik atau kayu, semakin ke atas semakin tinggi. Ya, terbuat dari plastik atau kayu yang disusun semakin tinggi. Itu adalah tangga. Perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat, kelompokkanlah benda berikut dengan memberi tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Ini adalah benda padat, di dalamnya ada gasnya. Ya, ini yang benda padat, oli, di dalamnya ada air. Dalamnya, kalau drumnya padat, dalamnya cair, kalau ini dalamnya gas. Kalau ini seluruhnya padat dan ini. Oke. Kita lanjutkan. Wah, ini papan untuk biasanya ini adalah padat, jelas ya, padat. Minyak rambut di sini krem atau cair ya, cair atau krem. Ya, krem perpaduan antara cair dan padat. Kalau ini jelas padat, ini sabun cair, jelas cair, ada tulisannya. Ya. Di sini minuman, dia jelas cair, di sini padat. Ya, tali padat walaupun lentur padat, di sini kelihatan ada minumannya di dalam ya. Di sini cair dan di sini adalah padat. Pasir, tumpukan pasir itu padat. Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Bu? Itu namanya biji pohon saga. Bijinya kering, bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Pernahkah kamu membuat karya hiasan? Pernah apa tidak? Kalau pernah, bilang iya. Bahan apa yang kamu gunakan? Macam-macam ya, terserah. Ya, yang pernah kamu buat apa? Pernahkah kamu menggunakan bahan alami? Kalau belum pernah, bisa dicoba. Asik. Buatlah karya hiasan kartu ulang tahun dari bahan alami. Tunjukkan untuk orang tuamu. Ya, perhatikan langkah-langkah berikut. Sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas karton, lem, dan biji-biji lain yang kamu butuhkan untuk variasi. Buatlah pola yang kamu inginkan dengan pensil. Tempelkan biji ke karton menggunakan lem, keringkan bila sudah selesai. Selamat mencoba. Seperti ini. Bikin tulisan selamat ulang tahun dulu. Ya, boleh seperti ini. Ya, Ibu. Ya. Lalu tempeli dengan biji-bijian. Keren. Selamat ulang tahun, Ayah. Ya. Amati percakapan berikut ini dengan seksama. Tadi aku mencoba kedua perosotan atau seluncuran ya. Tadi mencoba kedua perosotan, aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangganya mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Karena ada 2 perosotan, ya, jadi 12 dibagi 2 sama dengan berapa? 6. Loh, kok bisa? 2 kali 6 kan sama dengan 12. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini. Wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu 12 bagi 2 sama dengan 6. Ya kan? Nah, oke. Jadi pada perosotan ada 6 anak tangga. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Perhatikan soal berikut, kerjakan dengan cermat. Biji saga ya yang digunakan oleh siswa untuk membuat keterampilan telah dikumpulkan. Berikut data biji saga yang digunakan untuk bagian yang berbeda masing-masing siswa. Bantulah siswa menghitungnya. 12 bagi 2 bagi 3. 12 bagi 2 dulu sama dengan 6, baru hasilnya dibagi 3. Ini kan sama dengan 2. 15 bagi 3 bagi 5. 15 bagi 5 bagi 3 dulu sama dengan 5, kemudian 5 dibagi 5 sama dengan 1. 22 bagi 11 bagi 2. 22 bagi 11 dulu yaitu 2. 2 dibagi 2, 1. 50 bagi 5 bagi 5. 50 bagi 5 dulu, yaitu 10.
Ya, 10 dibagi 5 hasilnya 2. 32 bagi 4 bagi 2. Ya, 34 dibagi 4 dulu yaitu 8. Ya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Seperti itu caranya ya, mudah. Orang tua membimbing siswa membuat karya hiasan dari bahan alami. Biar keren. Dari kulit ini, dari ketepuk pisang juga bagus loh buat hiasan, misalnya untuk kotak tisu. Benny diminta menyiapkan barisan temannya, mereka akan melakukan permainan. Wah, ini namanya estafet bola kelihatannya, ball transfer. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya, kelihatannya estafet bola ini. Bola. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny? Kalau Pak Ali sih pernah, kalian pernah belum estafet bola? Sekarang simaklah cerita yang disampaikan gurumu, kemudian catat isi cerita yang kamu dengar. Ya, judulnya apa, isinya apa. Kalian bisa mendengarkan secara online di masa pandemi ini atau di sekolah. Ya, lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Keragaman benda. Kita lihat di sini. Keragaman benda. Ada bola, ada kayu, ada balon. Amatilah alat dan bahan satu persatu, isilah titik-titik di bawah ini. Nama benda bola. Ciri-ciri bentuknya, ciri-cirinya bisa terbuat dari kulit yang diisi udara. Bisa kulit atau plastik ya. Kulit atau plastik. Bentuk benda bulat. Warnanya macam-macam. Berikutnya kayu. Ciri-ciri benda keras. Ya, keras. Ada yang halus, ada yang kasar. Halus, ada yang kasar. Ya, bentuk benda biasanya dibentuk balok kayu. Nama benda berikutnya adalah balon. Ciri benda terbuat dari karet diisi udara. Bentuk benda gas, udaranya ya. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan benda ada yang berbentuk kalau siapa lagi tadi bola bulat, ada juga yang menyesuaikan tempatnya. Perhatikan gambar berikut, kelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda centang pada gambar yang harus ya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan. Membuang sampah di tempatnya harus. Membeli tiket harus. Memetik bunga jangan. Berjalan di trotoar harus. Membuang-buang bunga jangan. Mencoret-coret benda purbakala jangan. Contohkan sikap yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ceritakan di hadapan teman-temanmu apa saja yang harus dan tidak boleh kalian lakukan di rumah. Kamu sudah bisa mengelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Sekarang kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Beri tanda centang pada yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Beri tanda silang pada yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari di rumah. Membuang sampah sembarangan tidak boleh.
Memukul-mukul kucing, dedot, tidak boleh. Menyapu, celing, boleh. Harus malah. Membaca sampai tidur, dedot, tidak boleh. Menyirami tanaman, celing, harus dilakukan. Mengembalikan buku setelah membaca, celing, harus dilakukan. Bukan hanya boleh ya, harus malah. Bertengkar, dedot. Membantu ibu memasak, celing. Membantu ayah memperbaiki mobil, celing. Ya, membantu ayah apapun ya, membantu itu bagus. Bacalah teks bacaan berikut dengan lancar. Estafet bola. Permainan estafet bola dilakukan dengan meliukkan badan ke arah samping kiri. Permainan ini dilakukan oleh dua tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan kedua tangan di atas, kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola berada di teman paling kiri. Teman paling kiri kemudian meliukkan badannya, mengoper bola ke kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Itu aturannya. Praktikan permainan estafet bola bersama teman sekelasmu. Lakukan dengan tertib. Kalau ini estafetnya sambil berlari, yang tadi sambil berdiri. Ya, coba ceritakan cara melakukan permainan estafet bola ini tadi ya. Cara permainannya ya, mulai sini sampai sini. Ya. Itu adalah cara-caranya. Bisa kalian isikan sendiri, oke? Oke. Orang tua membimbing siswa dalam menjelaskan aturan di taman kota. Misalnya membuang sampah di tempatnya, ya. Orang tua menjelaskan kata-kata yang belum dipahami pada estafet bola. Apa kira-kira kata-kata yang belum dipahami di sini? Ya. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman-teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrian yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Ya, di kebun binatang memang disediakan ya. Bacalah teks bacaan berikut ini dengan lafal dan intonasi yang cepat. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ya, bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang. Kalau koma, berhenti sebentar ya. Khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekuk kakinya setelah mendengarkan apa-apa dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa menundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Ya. Menunggangi artinya sama dengan menaiki. Sewa adalah uang yang diberikan untuk meminjam. Uang yang diberikan, sewa itu meminjam sebentar, meminjam dalam waktu tertentu, itu menyewa. Dalam waktu tertentu, itu menyewa. Dan dengan membayar. Kalau pinjam saja ya pinjam, tapi kalau membayar namanya sewa. Pemandu adalah orang yang bertugas untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu. Menunjukkan sesuatu. Bisa cara ya melakukan sesuatu atau tempat di mana dan
ikut membantu keselamatan, menjaga keselamatan. Kemudian itu pemandu ya. Terus ada aba-aba adalah kode atau perintah. Itu adalah aba-aba sama dengan perintah. Berdiri, duduk. Nah, itu perintah. Buatlah kalimat dengan menggunakan kelima kata. Menunggangi. Saya ingin sekali menunggangi kuda atau gajah ya. Sekali saya bikin kalimat yang berbeda dari tadi. Saya ingin sekali bisa menunggangi kuda. Menunggangi ya, biasanya untuk ini ya, untuk binatang. Ya, nyamuk. Menunggangi biasanya digunakan untuk binatang. Sewa, saya waktu di Parangtritis saya menyewa kuda. Waktu di Parangtritis saya menyewa kuda. Pemandu menemani saya menunggangi kuda. Menekuk ya, menekuk biasanya yang tinggi ya. Menekuk bisa gajah menekuk kakinya saat akan ditunggangi ya. Aba-aba setelah diberi aba-aba oleh pemandu, gajah mulai berjalan. Hewannya bisa kuda, bisa gajah ya. Ya. Yang penting kita bikin kalimatnya dengan menggunakan kata-kata itu. Buatlah kalimat dengan menggunakan 5 kata di atas. Menunggangi. Kita bikin lagi ya. Ini maknanya. Ya ampun. Tadi kan maknanya sudah ya di sini ya. Diulang lagi. Sekarang adalah kalimatnya. Maknanya sudah tertulis 2 kali ya. Ya sudah. Jadi ini tadi kalimatnya sudah ya. Salah tempat. Seharusnya bikin kalimatnya di sini. Ya. Oke. Amati gambar berikut dengan cermat. Sepatu. Di sini adalah baju pengaman, kacamata, helm. Ini adalah sadel, ini tali sadel, ini pijakan kaki, ini kuda, ini kacamata kuda. Lakukan pengamatan sederhana. Keragaman benda, amati bahan yang ada gambar di atas satu persatu. Istilah titik-titik benda. Yang nomor 1 adalah sepatu boot. Ciri-ciri benda, sepatu ya terbuat dari kulit. Bentuk benda seperti sepatu. Seperti sepatu, tapi bagian kakinya panjang. Nama benda berikutnya ini adalah pelindung dada. Ciri-ciri benda, lebarnya sebesar dada. Bentuk benda lebar.
menutup dada. Ya, ini lebar untuk menutup dada. Berikutnya adalah kacamata. Ciri-ciri ya memiliki dua kaca untuk bagian mata. Ya, dua kaca untuk mata, dua kaca atau bisa digantikan dengan plastik khusus ya. Bentuknya ya sesuai dengan mata. Ya, ada gagang menuju telinga dan ada gagang menuju telinga. Ya. Nama benda berikutnya di sini adalah helm. Ketiga ya, yang keempat adalah helm. Helm ciri bendanya setengah lingkaran. Bentuknya setengah lingkaran ya. Cirinya adalah terbuat dari plastik yang kuat. Karena untuk melindungi kepala. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa banyak sekali perangkat untuk naik kuda ya. Banyak sekali alat untuk menunggangi kuda. Ada berapa alatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Sekarang ayo bacakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Apa manfaat mematuhi aturan naik kuda? Aturan untuk mengikuti aturan naik kuda agar kita bisa naik kuda dengan lancar. Ya, agar tidak jatuh saat naik kuda dan kuda tidak liar. Itu manfaatnya. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Ya, kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh, sakit kalau jatuh. Berdiskusi. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya agar tertib dan selamat. Ya, bisa-bisa kita tidak selamat kalau tidak mengikuti peraturan yang ada. Bagaimana akibat perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Bisa terjadi kekacauan atau kita bisa tidak selamat. Ya, bisa terjadi kekacauan atau keselamatan kita terancam. Terancam. Ya. Tuh. Kalau tidak mengikuti peraturan. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Manfaatnya agar tertib, agar ketertiban terjaga. Dan kita bisa lebih disiplin. Kita lanjutkan, bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan rumah? Akan ada kericuhan atau pertengkaran atau rumah menjadi kotor. Tidak tercipta ketertiban, banyak ya akibatnya ya, tidak tercipta ketertiban. Nah, ini akibat-akibat kalau kita tidak mengikuti aturan. Coba lakukan kegiatan antrean membeli tiket masuk kebun binatang bersama teman kelasmu.
Lakukan dengan tertib sesuai dengan aturan. Jangan memotong antrian, ya bisa dimarahi. Beni, coba lihat di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang ada 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang setiap kandang? Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi 48 dengan 4. 48 dibagi 4 adalah 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang ada 12 ekor. Seperti itu. Perhatikan soal berikut, kerjakan dengan cermat. Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. 16 bagi 8 dulu, yaitu adalah 4. 16 bagi 8 itu 2, maaf ya. Itu 2, nah 2 dibagi 2 sama dengan 1. 45 dibagi 3 adalah 15. Ya, 45 dibagi 3, 15, baru 15 dibagi 5 akan menghasilkan 3. 33 dibagi 11 adalah 3, 3 dibagi dengan 3 ini akan menghasilkan 1. Lagi. 42 dibagi 3, nah sama dengan berapa? Sama dengan 42 dibagi 3. Kalau kesulitan bisa seperti ini ya. Ini 3, 1, 3, 12. 16. Ya. Benar apa enggak 16? Ya. 3, 14 ternyata bukan 16, 14. Ini kalau dikalikan 4 kan 12. 14. Sekarang 14 dibagi 7 sama dengan 2. 54 bagi 3 berapa? 54 dibagi 3. Ya kita cari. 54 dibagi 3. Untuk mengurangi 5 dikalikan 2. Kebanyakan, jangan 2, 1 aja. 1 kali 3, 3, sisanya 5 dikurangi 3, 2, 4-nya turun. 24 ini kalau 3 dikalikan 8, 18. Ini menghasilkan 18. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 56 bagi 4. 56 kita bagi dengan 4. Ini kalikan 1 kali 4 adalah 4. Ya, dikurangkan. Ya. Ini 5 dikurangi 4 adalah 1, 6-nya turun, dikalikan 4 lagi, 14 ternyata. 56 bagi 4, 14. 14 dibagi 7, sama dengan 2. Begitu caranya, pakai porogabit ini. Kalau 40 bagi 4 sih gampang, ya, tinggal 10. 40 bagi 4, 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Lagi, 72 dibagi 9. Berapa? 8 ya? 8 dibagi 4 sama dengan 2. 72 bagi 9, 8. Hasilnya 8 dibagi 4, 2. 84 dibagi 7. 84 dibagi 7, kita hitung aja. 84 dibagi 7. Untuk menghilangkan 8 kita kalikan, ini 7 ya. Kalikan 1 kali 7 adalah 7. Sisanya 8 kurangi 7, 1. 4-nya turun. 12. 12 kalau dibagi 4 adalah 3. 90 bagi 5. 90 dibagi 5. Kalikan berapa enaknya? Kalikan 2, kebanyakan. Kalikan 1 aja deh. 1 kali 5 adalah 4. 9 kurangi 4 adalah 5. 50 dikali ini menyulitkan juga. 90 dibagi ada keliru saya. Dikalikan 1 kan 5, ya kan? 9 kurangi 5 ada 4, nolnya turun. Nah ini kalikan 8 kali 5 40, habis 18. 90 bagi 5 18. 18 kalau dibagi 6 berapa? 3. Semakin lama semakin susah. Orang tua membimbing siswa dalam menjelaskan manfaat mematuhi aturan tempat wisata, ya. Dibicarakan sama orang tua. Ayo sekarang aku bisa. Kita cek apa saja yang sudah bisa. Menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda di taman kota. Bisa kan tadi? Bisa. Ada taman itu apa, kota itu apa. Mengelompokkan keragaman benda di lingkungan pantai.
ada pasir, ada perahu, ada keranjang. Melaporkan hasil pengamatan tentang benda pantai. Ada kulit kerang, ada apa saja tadi di pantai ya. Ada skopnya, ada kail, ada pancing, ada perahu. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Bisa pembagian. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. Mudah, tinggal membagi seperti ini. Bisa kan? Kalau belum bisa jangan dicentang loh ya. Sampai bisa baru boleh dicentang. Membuat karya hiasan dari bahan alami. Pernah enggak? Kalau belum pernah coba. Kalau sudah pernah dicentang. Menjelaskan aturan yang berlaku di rumah. Pasti semua punya aturan deh di rumah. Mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan di rumah. Bisa kan? Pasti. Paling tidak kalian harus mandi di rumah kan? Kalau enggak dimarahi sama bunda. Menyebutkan manfaat mematuhi aturan di rumah. Biar terjadi ketertiban di rumah. Biar tidak kacau. Mengetahui pola peraturan estafet bola. Memindahkan bola dari satu teman ke teman lain. Loh, habis. Oke, karena ini sudah habis, kita akan ketemu lagi di tema yang lain, yaitu tema 3. Ya, linknya ada di bawah. Tinggal dicek di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.